Selamat malam. Kita menyembah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan hari ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami akan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Hear my cry, O Lord, attend unto my prayer, interceding for our land. Send your mercy, send your power, bringing healing to our land. Hear my cry, O Lord, attend unto my prayer. Father, unite us as one. In your mercy, in your power, Father, glorify your name. Day and night I seek your face as I cry for your mercy. Send your glory, Lord. Day and night I seek your face. Father, let your holy fire consume the sacrifice. Lord, revive us once again. Kita nyanyikan sama-sama, dengarlah Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, doa bagi bangsaku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu memulihkan negeriku. Dengarlah Tuhan, dengarlah Tuhan seruan umat-Mu. Bapa, satukan kami. Anugerah-Mu, kuasa-Mu, Bapa mulia nama-Mu. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan, lawan bangsaku. Lawat bangsa ini Tuhan, pulihkan negeri ini Tuhan. Kami berdoa, satukan hati kami Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan, lawan bangsaku. Day and night I seek your face. I seek your face As I cry out for your mercy. Send your glory, Lord. Day and night I seek your face.
let your holy fire consume the sacrifice. Lord, revive us once again. Father, let your holy fire consume the sacrifice. Lord, revive us once again. Oh, Lord, revive us once again. We worship you. Oh, hear my cry, Oh, Lord. revive us once again. Hear my Cry, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Let your spirit fill us. Bagi bangsa ini, kita bangkit sama-sama, kita puji nama Tuhan, kita tinggikan nama-Dia. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri, menyatukan hati, satu tujuan. Dengar panggilannya, dengar panggilannya, taati firman-Nya, jadi terang bagi negeri ini. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri, menyatukan hati, satu tujuan. Dengar panggilannya, taati firman-Nya, jadi terang bagi negeri ini. Ku kan bangkit dan bersiap, karena saatnya telah tiba. Bukan bangkit dan berlari, penuhi panggilannya. Bukan bangkit, berlari cepat, sampai ke tujuan, hingga kemuliaan-Mu. Penuhi bangsa ini. Sama-sama katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri, satukan hati, menyatukan hati, satu tujuan. Dengar panggilannya, taati firman-Nya, jadi terang bagi negeri ini. Bukan bangkit dan bersiap, karena saatnya telah tiba. Bukan bangkit dan berlari, penuhi panggilannya. Bukan bangkit, berlari cepat, sampai ke tujuan, hingga kemuliaan-Mu. Penuhi bangsa ini. Penuhi bangsa ini, Tuhan, kemuliaan-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan. Bukan bangkit dan bersiap, karena saatnya telah tiba. Bukan bangkit dan berlari, penuhi panggilannya. Bukan bangkit, berlari cepat, sampai ke tujuan akhir,
hingga kemuliaan-Mu penuhi bangsa ini. Bukan bangkit dan bersiap, karena saatnya telah tiba. Bukan bangkit dan berlari, penuhi panggilannya. Bukan bangkit berlari cepat, sampai ke tujuan akhir, hingga kemuliaan-Mu. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu, penuhi bangsa ini, penuhi bangsa ini, penuhi bangsa ini. Indonesia. Amin. Haleluya. Kami berdiri di sini dari berbagai suku bangsa dan bahasa, bersehati berdoa, wujudkan mimpi sampai perubahan terjadi. Biar damai tercipta, penuhi negeri kami, sehati sejiwa, bersatu dalam doa. God bless Indonesia. God bless Indonesia, itulah yakin kami, berkat bagi Indonesia. Berkat bagi Indonesia. Kami berdiri di sini. Kami berdiri di sini. Dari berbagai suku bangsa dan bahasa, bersehati berdoa, wujudkan mimpi sampai perubahan terjadi. Biar damai tercipta, penuhi negeri kami, sehati sejiwa, bersatu dalam doa. God bless Indonesia, itulah yakin kami, berkat bagi Indonesia. Berkat bagi Indonesia. Walau berbeda tapi satu, melangkah dengan satu tujuan. Sampai bangsa ini dipulihkan, kemakmuran Indonesia. Indonesia, biar damai tercipta, penuhi negeri kami, sehati sejiwa, bersatu dalam doa. God bless Indonesia, itulah yakin kami, berkat bagi Indonesia. Berkat bagi Indonesia, berkat bagi Indonesia, berkat bagi Indonesia.
Indonesia. God bless Indonesia. God bless Indonesia. God bless Indonesia. Kami ucapkan berkat bagi Indonesia. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Ku naikkan syukurku buat segala anugerah karya-Mu bagi negeriku Indonesiaku, sejahtera, makmur dan rukunlah bangsaku. Sungguh masyhur negeriku, Amin. lukisan alam sang pencipta, subur tanahnya, Kaya lautnya, kaya lautnya. kagum, Ku kagum, indah dan berlimpah hasil buminya. Mari ucapkan berkat bagi Indonesia. Ku ucapkan berkat bagi negeriku, pemulihan dan keamanan bangsaku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. Ucapkan berkat bagi negeriku, pemulihan dan keamanan bangsaku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. sungguh masyhur negeriku. Sungguh masyhur negeriku, lukisan alam sang pencipta, subur tanahnya, kaya lautnya. Ku kagum, indah dan berlimpah hasil buminya. Ku ucapkan berkat bagi negeriku, pemulihan dan keamanan bangsaku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. Ku ucapkan berkat bagi negeriku, pemulihan dan keamanan bangsaku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. Indonesiaku makmur,
Indonesiaku 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 damai bersatu, jayalah negeriku. Jayalah negeriku. Biar belas kasihan-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Curahkan kuasa-Mu yang memulihkan kami, menguatkan kami. Kaulah Tuhan, harapan kami. Kami berkumpul Tuhan di hadapan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri sampai ini
seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu penuhi hati kami. Biar belas kasihan-Mu, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. penuhi hati kami. Curahkan kuasa-Mu, Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasihan-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. dipenuhi Amin. api kemuliaan-Mu, Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. penuhi bumi ini dengan api kemuliaan-Mu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu memenuhi hati kami. Selamat malam saudara, Shalom. Apa kabar? Kita semua diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan tentang 17 Agustus yang adalah 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya ingin bercerita tentang sebuah cerita, yaitu ada seekor burung
Satu ketika masuk ke dalam rumah dan dia terjebak di rumah tersebut, dan dia terbang ke sana ke sini mencari jalan keluar. Dan di dalam upaya pencaharian keluarnya itu, burung ini tidak pernah berhenti. Lalu kemudian dia terus menabrak sana menabrak sini, akhirnya ditemukan sebuah lubang. Dia masuk ke dalam lubang, lalu dia melompat-lompatkan badannya, mengepak-ngepakkan sayapnya, dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba ada jalan keluar dan dia terbang keluar. Dan ketika melihat burung itu terbang keluar, legalah perasaan daripada anak itu. Saudara, cerita ini menggambarkan tentang usaha daripada seekor burung ketika dia berada dalam situasi yang sangat mendesak dan situasi terjebak. Situasi yang sedang kita alami pada hari-hari ini adalah situasi yang sangat sulit. Sejak pandemi COVID-19 yang berdampak kepada perekonomian, lalu berdampak pula dengan kehidupan daripada kita semua. Di mana gereja-gereja tutup, semuanya kebaktian menjadi online, dan bukan cuma itu saja, tapi berdampak juga kepada usaha-usaha dari banyak orang yang menjadi susah, di PHK, restoran-restoran tutup, toko-toko tutup, dan sebagainya. Dan untuk hal itulah pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk creative thinking, untuk berpikir secara kreatif. Karena hari ini adalah kemerdekaan, artinya freedom to develop creativity. Saudara sekalian ya, kitab Efesus pasal yang kedua ayat ke-10 mengatakan, ini sebuah tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do good things He planned for us long ago." Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap daripada kita sudah direncanakan oleh Tuhan, dan ada talenta-talenta tertentu yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita menemukan talenta tersebut dan mengembangkan dan menjadi berhasil dengan pengembangan tersebut atau development tersebut. Yang luar biasa adalah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dari sekian banyak mujizat yang Yesus lakukan, hanya satu yang mirip, yaitu memberi makan 5.000 orang dan memberi makan 4.000 orang yang ditulis di dalam kitab Injil. Tapi selebihnya adalah creative miracles, mujizat yang dilakukan berbeda-beda dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dan yang luar biasa itu, kreativitas itu sudah ditaruh, diberikan kepada kita sekalian. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari kehidupan satu orang yang bernama Frederick Silaban. Frederick Silaban ini adalah seorang arsitek yang lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1912, sudah lama sekali ya, yang mencengangkan seluruh Indonesia itu pada masa pembangunan pada waktu itu. Dialah yang merancang dan membangun Masjid Istiqlal dari tahun 1961 sampai 1978 baru selesai. Gelora Bung Karno tahun 1962, Monas Jakarta tahun 1960, Tugu Pembebasan Irian Jaya di Lapangan Banteng yang dibuat tahun 1963, Tugu Katulistiwa Pontianak tahun 1938, lalu kemudian diperbarui oleh dia, dan 700 bangunan lainnya. Frederick Silaban ini sangat menarik sekali karena dia adalah dilahirkan di sebuah desa terpencil, letaknya di Toba, Sumatera Utara. Seorang Kristen, anak dari pendeta yang sangat miskin. Namun anak ini mempunyai cita-cita besar. Setelah selesai segala SMP, lalu untuk masuk SMA dia pindah ke Jakarta dari sekolah kejuruan di kota Jakarta, yaitu sekolah teknik ya. Ada nama Koningen Wilhelmina School di Jakarta. Nah, pada waktu dia sedang bersekolah itu, hidupnya berubah setelah melihat desain bangunan Pasar Gambir tahun 1929 yang buatan arsitek Belanda, saudara, Y.H. Antonis. Dikarenakan dia tidak mempunyai uang, maka selesai SMA di Jakarta atau sekolah kejuruan teknik tersebut, dia tidak meneruskan kuliahnya, tetapi dia mencari pekerjaan. Dia bekerja di Departemen Umum di bawah pemerintahan kolonial pada waktu itu yang ada kaitannya dengan arsitek.
Karirnya meningkat terus sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk berkeliling dunia melihat bangunan-bangunan dan sebagainya. Suatu hari dia mengikuti sebuah lomba menggambar bangunan untuk sebuah masjid yang bernama Istiqlal. Dan dia memenangkan perlombaan tersebut dengan mengalahkan 30 arsitek lainnya. Bung Karno menyebutkan tentang Frederick ini adalah sebagai by the grace of God. Dan kalau kita melihat sekarang Masjid Istiqlal yang begitu megah dan begitu luar biasa, itu adalah rancangan dari seorang anak Tuhan yang miskin, yang tidak mempunyai masa depan kalau menurut orang-orang sekitarnya, karena dia tinggal di desa, anak pendeta yang kecil atau miskin, tapi dia mempunyai sebuah cita-cita yang besar. Dan cita-cita itulah yang membuat dia bisa melakukan banyak hal, dan sampai pada masa akhirnya 700 bangunan dia sudah bangun untuk Indonesia. Ketika ditanya bagaimana dia bisa mendapatkan inspirasi untuk bangunan Masjid Istiqlal tersebut, dia berkata, saya tidak meniru dari mana-mana, saya juga tidak tahu dapat dari mana. Mungkin kalau kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengatakan itu dari Roh Kudus, inspirasinya. Dan sekarang menjadi sebuah masjid yang sangat luar biasa, 20.000 orang. Dan itu menjadi sebuah ukuran daripada sebuah negara Indonesia. Fakta daripada Frederick Sidaban yang saya ingin sharekan kepada kita adalah, yang pertama, dia adalah anak pendeta miskin. Kedua, dia anak kampung. Ya, orang bilang kalau kalian anak kampung bagaimana bisa berasal di kota. Yang ketiga, dia cuma lulus SMA, walaupun pada akhirnya setelah dia bekerja merintis pekerjaan dari bawah sampai atas, kemudian dia bisa melangsungkan sekolah universitas di Amsterdam secara singkat. Dia ini adalah orang yang benar-benar gigih dan ulet. Dia memiliki apa yang saya katakan adalah 4 hal ini. Yang pertama adalah dia mempunyai visi. Yang kedua, dia bekerja keras. Dia tidak cepat bosan, konsisten. Yang ketiga, dia berani bersaing. Yang keempat, dia memelihara kreativitas itu. Saya ingin tinggalkan beberapa hal mengenai Frederick Silaban ini yang berkaitan dengan arsitekturnya dia, kreativitasnya dia, yang saya kaitkan dengan firman Tuhan kepada kita sekalian. Ada vision, ada consistency, yang ketiga ada competition, ada kreatif. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus bisa memiliki visi. Visi untuk melihat bahwa saya bisa keluar dari keadaan yang sulit ini dan keluar sebagai pemenang. Satu. Yang kedua adalah konsisten. Artinya dia kerja keras dan tidak cepat bosan. Ketika kita berhasil dalam satu hal, janganlah kita berhenti, tapi terus dikembangkan. Dikembangkan pada hari-hari ini semuanya tertutup. Justru itu kita harus banyak berpikir kreatif dan bekerja keras. Yang ketiga adalah berani bersaing. Kata berani bersaing ini adalah sebuah kata yang luar biasa, saudara. Berani bersaing ini adalah orang-orang yang berkata, saya juga punya kemampuan untuk bisa bersaing. Ingat saudara bahwa God has created us as masterpiece. Satu kata-kata yang menguatkan adalah ciptaan Tuhan adalah kita yang masterpiece-nya Tuhan. Dia sudah rencanakan dan dia ingin kita untuk menggenapinya. Lalu yang keempat adalah memelihara kreativitas itu. Saudara, jangan bosan, jangan takut, jangan bimbang. Bila renungan ini bisa memberkati kita, kreativitas itu harus terus dikembangkan. Saya percaya sama seperti kayak ketika anak burung tersebut yang terjebak dalam rumah, akhirnya dia masuk ke dalam hubungan dan dia cari jalan, akhirnya dia ketemu juga jalan keluar. Demikian juga dengan kita. Mari explore kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang keluar, bukan sebagai yang kalah, tapi sebagai pemenang. Selamat Hari Kemerdekaan 75 tahun Indonesia. Yes, Jesus. We want to worship you today.
Holy Spirit. Holy Spirit, come breathe on us now. Holy Spirit, come with your power, like a rainfall on this dry, thirsty land. Come and heal us, restore the land. Let's say, Holy Spirit. Holy Spirit, come breathe on us now. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your power, like a rainfall on this dry, thirsty land. Come and heal us, restore the land. Anointing flow. Anointing flow. Fill with your power. The glory of the Lord will change our lives. Anointing flow. Fill with your power. Fill with your power. Blow like the mighty wind to heal our land. Anointing flow. Fill with your power. Glory of the Lord. The glory of the Lord will change our lives. Anointing flow. Anointing flow. Fill with your power. Blow like the mighty wind to heal our land. Blow like the mighty wind, Jesus. Anointing flow. Anointing flow. Fill with your power. Fill with your power. The glory of the Lord will change our lives. Say anointing flow. Anointing flow. Fill with your power. Fill
as the glory of your love will change our life, will change our life. Berkati negeri kami, lindungi bangsa ini, jamah dengan kasih-Mu, penebus yang hidup. Basahi tanah kering dengan hujan Roh Kudus, kejayaan negeriku, kerinduan kami. Berkati negeri kami, lindungi bangsa ini, jamah dengan kasih-Mu, penebus yang hidup. Basahi tanah kering, basahi tanah kering dengan hujan Roh Kudus, kejayaan negeriku, kerinduan kami. Berkati negeri kami, lindungi bangsa ini, jamah dengan kasih-Mu, penebus yang hidup. Basahi tanah kering dengan hujan Roh Kudus, kejayaan negeriku, kerinduan kami. Kejayaan negeriku, kerinduan kami. Kejayaan negeri, kejayaan negeriku, kerinduan